Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mayang dengan NIM 24650168. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menginput data nilai mahasiswa pada aplikasi Microsoft Visual Studio. Oke, langsung saja. Pada menu toolbox, kita masukkan 4 label. Lalu masukkan 4 text box. Lalu kita masukkan 4 button. Kemudian kita masukkan 1 list box. Lalu pada label 1, namanya kita ganti menjadi LBL nama. Kemudian teksnya juga kita ganti. Lalu pada label 2, namanya kita ganti menjadi LBL tugas. Lalu teksnya pada label 3 kita ganti namanya menjadi LBL UTS. Kemudian teksnya lalu pada label 4 juga LBL UAS. Lalu pada teksnya lanjut pada text box. Di sini namanya juga kita ganti menjadi txt nama. Lanjut pada text box kedua, namanya kita ganti menjadi txt tugas. Lanjut pada text box ketiga,
Lanjut pada text box keempat. Menjadi txt UAS. Lalu pada button 1, namanya kita ganti menjadi btn tambah. Teksnya kita ganti. Lalu pada button 2, namanya kita ganti menjadi btn tampil. Kemudian teksnya lalu pada button 3 kita ganti menjadi btn reset. Kemudian teksnya lalu pada button 4 namanya kita ganti menjadi btn keluar. Jangan lupa teksnya juga diganti. Lalu pada list box namanya kita ganti menjadi lst tampilan akhir. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita beralih pada memasukkan kode. Karena pada saat memasukkan kode membutuhkan banyak waktu, jadi saya skip saja, langsung saja pada penjelasan kodenya. Kode yang ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel nama dan nilai akhir. Sementara kode yang ini berfungsi untuk mendeklarasikan 3 variabel yang bertipe data double. Nah, kalau kode ini berfungsi untuk mengambil isi teks dari teks nama dan menyimpan ke variabel nama. Kode val digunakan untuk mengubah teks dari text box menjadi angka atau mengonversi teks itu menjadi angka. Jika tidak bisa dikonversi, hasilnya 0. Sementara teks tugas, teks UTS, dan txt UAS berisi nilai yang diketik oleh pengguna. Message box digunakan untuk menampilkan tampilan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Sementara kode ini, jika kita mengklik tambah, maka data yang kita masukkan akan kosong tanpa menghilangkan data yang sudah dimasukkan. Kode nilai akhir berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari 3 komponen tugas, UTS, UAS, lalu disimpan ke variabel nilai akhir atau menghitung nilai akhir. Lalu kode yang ini, jika ada salah satu nilai di bawah 75 maka dianggap tidak lulus.
Jika semua nilai minimal 75 maka akan lulus. Kode yang ini, jika nilai akhirnya bertipe data integer, maka diubah ke string. Dan kalau nilai akhirnya tidak bertipe data integer atau string, maka nilai akhirnya diubah ke format number yang nilainya 2 angka di belakang koma. Kode ini berfungsi untuk menampilkan hasil input dan perhitungan nilai mahasiswa. Kode message box yang ini berfungsi untuk menampilkan tampilan data berhasil direset, sedangkan kode yang ini berfungsi untuk mereset data yang sudah ditampilkan. Lalu kode yang ini berfungsi, atau jika kita mengklik tampil, maka data yang ini akan muncul karena data awal sudah direset. Lalu kode yang ini berfungsi untuk mengosongkan tampilan akhir. Close berfungsi untuk menutup program. Oke, misalkan kita masukkan nama, lalu nilai rata-rata tugas, lalu nilai UTS, lalu nilai UAS. Kemudian kita mengklik tambah, maka akan muncul data mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu kita klik tampil, maka data yang kita tulis tadi akan muncul di list box. Kemudian saat kita menekan tombol reset, maka data yang kita tulis tadi yang muncul di list box akan hilang. Kemudian saat kita tekan keluar, maka akan keluar dari program. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.